Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik juara, dalam menyusun atau membuat sebuah teks, kita perlu menggunakan kata untuk menghubungkan unsur-unsur bahasa yang ada dalam teks tersebut, yakni konjungsi. Dalam mempelajari materi tentang teks, salah satu aspek kebahasaan yang dipelajari adalah konjungsi. Dan salah satu materi yang ada dalam soal SBMPTN adalah konjungsi. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada video kali ini Kak Firdaus akan menjelaskan materi tentang konjungsi. Yuk simak video pembelajaran ini. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Apakah adik tahu? Konjungsi disebut juga dengan konjungtor atau kata hubung. Jika didefinisikan, konjungsi adalah jenis kata yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Secara garis besar, konjungsi terbagi atas konjungsi intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang berada pada satu struktur kalimat dan berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Konjungsi ini terbagi atas tiga macam. Yang pertama, konjungsi koordinatif, yakni konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua unsur yang sama penting. Contoh kata yang termasuk konjungsi koordinatif ini adalah kata dan, kata tetapi, kata sedangkan, atau kata melainkan. Yang berikutnya adalah konjungsi subordinatif, yakni konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua klausa yang kedudukannya tidak sama. Contoh kata yang termasuk konjungsi subordinatif ini adalah kata ketika, kata karena, kata sehingga, kata bahwa, dan kata meskipun. Konjungsi intrakalimat yang ketiga adalah konjungsi korelatif, yakni konjungsi yang terdiri dari dua pasang kata yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa. Contoh konjungsi korelatif ini adalah kata baik dengan kata maupun, kata tidak dengan kata tetapi, dan kata bukan dengan kata melainkan. Adik-adik juara, nah itu tadi penjelasan kakak mengenai konjungsi intrakalimat. Sekarang jenis konjungsi yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Apakah itu konjungsi antar kalimat? Apakah adik-adik tahu? Yap, yang dimaksud dengan konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang berada pada satu paragraf dan berfungsi menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contoh kata yang termasuk konjungsi antar kalimat ini adalah kata oleh karena itu, kata akan tetapi, selain itu, dan kata dengan demikian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan yuk contoh-contoh penggunaan konjungsi ini di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, adik-adik bisa melihat kakak sudah membagi kelompok konjungsinya. Ada contoh konjungsi di intrakalimat dan ada contoh penggunaan yang antar kalimat. Masing-masing ada 3 konjungsi. Baik, silakan adik lihat di layar. Kalimat pertama, dia duduk termangu dan aku pun terdiam. Pada kalimat ini ada satu konjungsi intrakalimat yang digunakan, yakni kata dan. Contoh yang kedua, pada kalimat aku datang ke rumahmu atau kamu yang datang ke rumahku. Pada kalimat ini ada konjungsi intrakalimat yang berupa pemilihan, itu atau. Lalu contoh yang ketiga, guru sudah berkali-kali mengingatkanmu, tetapi kamu tetap tidak berubah. Ini ada konjungsi tetapi yang merupakan contoh konjungsi intrakalimatnya. Lalu contoh konjungsi yang berikutnya adalah konjungsi antar kalimat. Pada kalimat mereka berbelanja ke pasar Glodok. Sesudah itu mereka pergi ke saudaranya di Ancol. Pada kalimat ini terdapat penggunaan konjungsi antar kalimat sesudah itu. Lalu contoh kedua, keadaan memang sudah aman, akan tetapi kita harus tetap waspada.
Contoh konjungsi antar kalimat pada contoh ini adalah kata akan tetapi. Lalu pada kalimat ketiga, jika ingin berhasil, kamu harus rajin belajar. Selain itu, kamu jangan lupa untuk berdoa. Konjungsi yang ada pada kalimat ini adalah konjungsi selain itu. Baik, adik-adik juara, itulah tadi penjelasan kakak mengenai jenis-jenis konjungsi. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan yang berkaitan dengan makna-makna konjungsi. Pertama, konjungsi dapat bermakna penambahan atau penggabungan. Contoh kata yang termasuk konjungsi ini adalah kata dan, kata serta, kata selain itu, dan di samping itu. Konjungsi dapat juga bermakna pemilihan. Contoh kata yang termasuk konjungsi pemilihan adalah kata atau. Kemudian ada pula konjungsi yang bermakna sebab atau alasan. Contohnya adalah kata sebab atau kata karena. Lalu ada pula konjungsi yang menyatakan akibat. Contoh konjungsi yang menyatakan akibat adalah kata sehingga, maka, atau akibatnya. Kemudian konjungsi juga bisa bermakna tujuan. Kata agar dan kata supaya adalah contoh konjungsi yang bermakna tujuan. Lalu apalagi ya makna konjungsi yang lain? Nah, ternyata ada juga konjungsi yang bermakna syarat atau pengandaian. Contoh konjungsi ini adalah kata jika, kata apabila, dan seandainya. Konjungsi yang berikut ini sering digunakan dalam teks sejarah, yakni konjungsi yang bermakna waktu, atau ada juga yang menyebutnya konjungsi temporal. Apakah adik tahu konjungsi apa itu? Yap, konjungsi temporal itu adalah konjungsi ketika, saat, sejak, setelah itu, atau konjungsi sesudah itu. Terakhir, ada juga konjungsi yang bermakna penjelasan, yakni kata bahwa. Adik-adik juara, setelah kalian menyaksikan penjelasan-penjelasan kakak mengenai jenis-jenis dan makna konjungsi, berikut ini kakak akan menyajikan satu contoh soal yang berkaitan dengan konjungsi. Pertanyaannya adalah, adik-adik bisa lihat di layar. Di bawah ini, manakah kalimat yang tidak mengandung konjungsi? A. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, baik secara alami maupun secara terencana. Yang B, setelah ditelusuri ternyata berkas tersebut belum diterima panitia. Yang C, hal ini bisa dilihat dari adanya perubahan pada kepemilikan barang dan pola pikir tentang kegunaan barang. Yang D, dahulu orang begitu sulit memiliki barang-barang elektronik. Dan yang E, semua itu terjadi karena kehidupan masyarakat pada zaman dahulu belum berkembang. Apakah jawabannya? Apakah adik sudah tahu kira-kira yang mana ya kalimat yang tidak ada konjungsinya? Ayo dilihat, dianalisis. Baik, kakak langsung jelaskan ya. Sekarang perhatikan pembahasannya. Apakah jawaban adik-adik sesuai dengan penjelasan berikut? Kalimat yang tidak mengandung konjungsi adalah kalimat pada pilihan D. Lalu untuk pilihan lain, apa ya konjungsinya? Nah, untuk pilihan A, terdapat konjungsi, yakni konjungsi korelatif, baik maupun. Pada pilihan B, terdapat konjungsi, yakni konjungsi intrakalimat setelah. Pada pilihan C, terdapat konjungsi, yakni konjungsi intrakalimat dan. Lalu pada kalimat E terdapat konjungsi intrakalimat karena. Adik-adik juara, demikianlah penjelasan kakak mengenai materi tentang konjungsi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik. Nantikan ya dan saksikan video-video pembelajaran lainnya ya yang disajikan oleh BKB Nur Fikri. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.